warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Febrianti dari Prodi PGMI 4. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Langsung saja ke pembahasan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu penyaringan atau filtrasi, yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang terakhir itu pengumpulan atau augmentasi. Saya juga membuat alat peraga tentang pembentukan urin. Ini alat peraganya. Nah, ini alat peraga tentang pembentukan urin. Ada glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus collectivus. Langsung saja ke pembahasan proses pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan darah atau filtrasi adalah proses pembentukan urin dimulai dengan tahapan filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Tahapan penyaringan terjadi di badan Malpighi atau bagian nefron ginjal yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Bagian nefron ginjal yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsul Bowman, kantong pelindung yang sekaligus menampung hasil filtrasi. Glomerulus bertugas menyaring protein dari darah dan limbah agar dapat melewati kapsul Bowman. Ini juga ada contoh gambar glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi menyaring zat sisa yang terlarut dalam darah dan membuang cairan serta elektrolit berlebih dari tubuh. Zat-zat yang dapat melewati saringan glomerulus adalah zat-zat yang bermolekul kecil seperti air, garam, amonia, urea, ion anorganik, dan glukosa. Zat yang dapat melewati saringan glomerulus disebut sebagai filtrat glomerulus atau urin primer. Kandungan urin primer seperti glukosa dan ion anorganik masih diperlukan tubuh. Dan tahap yang kedua itu penyerapan kembali glomerulus, lalu masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Proses penyerapan kembali dilakukan hingga mencapai lengkung Henle. Dari glomerulus penyaringan, lalu ke kapsul Bowman, lalu ke tubulus proksimal ke penyerapan kembali agar bisa mencapai ke lengkung Henle. Ini juga ada gambar tubulus proksimal. Nah, ini ada tubulus proksimal dan lengkung Henle. Ini contoh lengkung Henle, teman-teman. Hasil tahap reabsorpsi disebut sebagai filtras tubulus atau urin sekunder. Kandungan urin sekunder adalah air, garam, urea, dan pigmen empedu yang akan memberi warna dan bau pada urin. Urin sekunder lalu masuk ke dalam tubulus contortus distal untuk menjalani penyerapan lagi zat-zat yang dapat digunakan dan kelebihan air. Di tahap ini terbentuknya urin. Tahap yang terakhir adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan turun ke saluran pengumpulan atau tubulus collectivus. Dari saluran ini, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir ke uretra dan kantung kemih. Nah, ketika kandungan kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil. Jika kantung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh lewat saluran uretra. Di lengkung Henle sudah melalui tahap penyerapan kembali, lalu tahapan penyerapan kembali itu dikumpulkan atau pengumpulannya itu di tubulus collectivus.
Ini adalah contoh proses pembentukan urin dengan benar atau melalui tahapan-tahapan yang benar. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.